Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau bukan hanya ulama besar, tapi juga pemimpin spiritual yang mampu menggerakkan rakyat. Puncak perjuangannya terlihat pada resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa itu mewajibkan umat Islam berperang melawan penjajah Belanda yang kembali setelah proklamasi. Seruan ini membangkitkan semangat rakyat dan memicu perlawanan besar di Surabaya. Jepang sempat menangkap dan menyiksanya karena ia menolak melakukan seikere, yaitu membungkuk ke arah Kaisar Jepang. Penolakan itu adalah bentuk keteguhan iman. Ia tetap memegang prinsip bahwa hanya Allah yang layak disembah. Setelah dibebaskan, ia terus memimpin perjuangan moral lewat pesantren dan fatwa. Ia menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan adalah bagian dari iman dan melawan penjajah adalah kewajiban agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan dan pencerahan umat. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 untuk mengubah cara berpikir masyarakat Muslim agar lebih terbuka dan rasional. Ia menolak taklid buta dan mendorong penggunaan akal dalam memahami agama. Sekolah-sekolah yang didirikannya menjadi wadah pembentukan generasi terdidik dan berjiwa merdeka. Beliau menanamkan gagasan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga amal sosial dan kemajuan bangsa. Beliau sering dicaci dan dikucilkan karena dianggap membawa ajaran baru. Rumahnya pernah dilempari batu oleh warga yang menolak pembaruan, namun beliau tidak menyerah. Beliau tetap mengajar, berdakwah, dan memperjuangkan kesadaran bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari pikiran yang bebas. Gagasannya kelak menjadi dasar gerakan pembaruan Islam dan pendidikan nasional modern. Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama yang keras menentang penjajahan Jepang. Ia memimpin pondok pesantren Sukamanah dan menjadi panutan banyak santri. Saat Jepang mewajibkan rakyat untuk menyembah kaisar, beliau menolak tegas. Baginya, itu adalah bentuk syirik dan penghinaan terhadap keimanan. Penolakannya berkembang menjadi perlawanan terbuka. Beliau mengorganisir rakyat dan memimpin pemberontakan bersenjata pada tahun 1944. Pasukannya kalah dan beliau ditangkap. Dalam penjara, beliau disiksa, tapi tidak pernah menarik kata-katanya. Akhirnya beliau dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, beliau berkata bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Keteguhannya membuatnya dikenang sebagai pejuang sejati. Beliau membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya urusan politik, tapi juga urusan akidah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah rekan dekat Kiai Haji Hashim Asy'ari dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memadukan keislaman dan nasionalisme. Melalui gagasan Hubbul Waqar Minal Iman atau cinta tanah air bagian dari iman, beliau mengajarkan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bentuk ibadah. Beliau aktif membangun organisasi dan media untuk menyebarkan kesadaran politik umat Islam. Melalui forum-forum keagamaan, beliau menanamkan ide bahwa umat Islam harus terlibat langsung dalam perjuangan nasional, bukan hanya fokus pada urusan ibadah. Pemerintah kolonial Belanda dan Jepang sering mengintimidasi dan mengawasinya karena aktivitasnya dianggap menghasut rakyat. Tapi beliau tidak berhenti. Beliau terus menulis, berdiskusi, dan membentuk jaringan ulama untuk memperkuat semangat kemerdekaan. Beliau menjadi salah satu otak politik di balik gerakan perlawanan santri dan juga rakyat. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah ulama pejuang yang aktif dalam dunia politik. Beliau mendirikan organisasi Al-Ittihadiyah Islamiyah untuk menyatukan umat Islam dalam perlawanan terhadap Belanda. Beliau pandai berpidato dan sering mengkritik kebijakan kolonial di depan umum. Dakwahnya bukan hanya soal agama, tapi juga soal harga diri bangsa. Karena keberaniannya, beliau dianggap berbahaya oleh Belanda. Beliau ditangkap dan dibuang ke Batavia, lalu ke Padang dan ke Bengkulu. Di pembuangan, beliau tetap mengajar dan menulis. Beliau tidak pernah berhenti menyuarakan kemerdekaan. Setelah bebas, beliau kembali berjuang lewat jalur politik dan menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional. Beliau percaya bahwa agama harus menjadi kekuatan sosial dan politik untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Beliau menanamkan nilai bahwa ulama tidak boleh diam terhadap ketidakadilan. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi adalah ulama besar asal Sumatera Barat yang berkiprah di Mekah. Beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram dan guru bagi banyak tokoh pergerakan di Indonesia. Murid-muridnya kelak menjadi tokoh penting seperti Haji Agus Salim, H.O.S. Sokraminoto,
dan Abdul Karim Amrullah. Melalui pengajarannya, beliau memperkenalkan pemikiran Islam modern dan semangat anti-kolonial. Beliau sering mengkritik sistem kolonial Belanda dan kebijakan keagamaan yang mendukung penjajahan. Beliau mendorong umat Islam agar berpikir kritis, mandiri, dan berani menolak penindasan. Meski hidup jauh dari tanah air, beliau tetap peduli pada kondisi bangsanya. Beliau menulis banyak kitab dan surat untuk murid-muridnya di Indonesia, mendorong mereka agar menjadi pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan. Karena pandangannya yang keras terhadap penjajah, beliau hidup terasing dan tidak pernah kembali ke Indonesia. Namun pengaruhnya tetap kuat melalui murid-muridnya. Kiai Haji Masykur adalah ulama yang terjun langsung dalam politik kemerdekaan. Beliau menjadi anggota BPU PKI, badan yang merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang-sidangnya, beliau menolak segala bentuk campur tangan asing dan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam tetap menjadi landasan moral bangsa. Setelah kemerdekaan, beliau ikut mengobarkan semangat jihad melawan Belanda dalam agresi militer. Beliau sering berpindah tempat karena diincar dan juga diancam. Meski begitu, beliau tetap aktif dalam perjuangan. Beliau menjadi penggerak moral di kalangan rakyat dan juga santri. Beliau menekankan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti hanya pada kemerdekaan politik, tapi juga harus dilanjutkan dengan perjuangan menegakkan akhlak dan keadilan. Beliau menjadi contoh bagaimana seorang ulama bisa menjaga keseimbangan antara peran agama dan politik tanpa kehilangan integritas. Tengku Muhammad Daud Bereh adalah ulama sekaligus pemimpin militer yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan di Aceh. Saat Indonesia baru merdeka, beliau menjabat sebagai gubernur militer Aceh. Beliau mengarahkan rakyat, dana, dan senjata untuk membantu Republik Muda ketika Yogyakarta diserang Belanda. Bantuan dari Aceh membuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan bisa bertahan. Beliau juga berperan menjaga stabilitas dan menggerakkan semangat jihad rakyat Aceh. Namun setelah perang usai, beliau merasa kecewa karena Aceh digabung dengan Sumatera Utara tanpa janji otonomi yang pernah disepakati. Beliau menganggap pemerintah pusat tidak adil terhadap Aceh. Karena itu, beliau kembali mengangkat senjata dalam gerakan DITI Aceh. Meski langkahnya dianggap pemberontakan, semangatnya tetap berakar pada idealisme, menegakkan keadilan, dan menuntut janji kemerdekaan yang sejati. Beliau tetap dihormati sebagai tokoh yang berjuang dengan prinsip dan keikhlasan.